senang sekali bisa ketemu dengan anak-anak pada hari Minggu ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama pada hari Minggu ini, tapi sebelumnya kita mau mengawali hari Minggu ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Anak-anak, mengambil sikap yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik, kami bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Memohon pimpinan dari Tuhan ketika kami akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk, anak-anak, kita bersukacita pada hari Minggu ini. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Yuk, anak-anak semuanya makin berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang.
glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, anak-anak hebat-hebat ya. Kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak juga semangatnya luar biasa. Kita harus bersyukur anak-anak karena hingga saat ini kita masih bisa sama-sama mengikuti sekolah minggu. Karena kebaikan Tuhan ya anak-anak ya. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita sudah diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh senang bisa memuji nama-Mu. Kami juga sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak yang baik, yang bisa dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon pimpinan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Wah, seneng ya Ibu lihat anak-anak udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan ini diambil dari mana? Nih, dari Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Hari ini Ibu mau cerita di dalam namanya Kitab Samuel. Di dalam 1 Samuel ayat 2 ya. Nah, anak-anak mau kan dengerin cerita? Sekarang Ibu mau cerita ada seorang bapak namanya Bapak Eli. Nah, Bapak Eli ini adalah seorang imam besar. Nah, setelah kabut perjanjian dipindahkan ke daerah Silo. Nah, Bapak Eli ini menjadi imam besar untuk di kemah pertemuan ya. Nah, anak-anak, Bapak Eli ini juga mempunyai 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini yaitu bernama Hofni dan Pinehas. Nah,
kedua anak Bapak Eli ini juga mereka menjadi imam-imam di dalam untuk kemah pertemuan ya. Tapi anak-anak tahu nggak apa yang dilakukan kedua anak Imam Eli ini sebagai imam-imam? Kita baca ya, kita lihat di dalam 1 Samuel ayat 2, 1 Samuel 2 ayat 12. Nih, Ibu bacain ya untuk anak-anak. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Wah, anak-anak, mereka adalah Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anak yang jahat ya. Mereka anak-anak yang tidak mentaati kepada Tuhan. Nah, anak-anak Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anak yang tidak, anak-anak Imam Eli yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, padahal Allah sudah mengatakan bahwa bagaimana harus menjadi seorang imam, apa saja yang harus dikerjakan secara detail, secara rinci. Tuhan sudah menjelaskan kepada anak-anak Imam Eli ini dan kepada Imam Eli juga ya. Nah, mereka harus mentaati setiap apa yang dikatakan Tuhan, bagaimana dia harus menjadi imam yang baik. Tapi Hofni dan Pinehas ini memberontak. Mereka tidak taat kepada Allah. Kemudian ada beberapa orang datang kepada Bapak Eli dan mengatakan bahwa Hofni dan Pinehas ini kelakuannya tidak baik. Mereka mengambil apa yang menjadi milik Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan mereka menyebabkan orang-orang juga ikut berdosa kepada Allah karena perbuatan Hofni dan Pinehas ini. Wah, anak-anak, betapa sedihnya ya melihat kelakuan Hofni dan Pinehas ini membuat Allah tidak senang. Kemudian Imam Eli merasa sedih mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu ya. Kemudian Imam Eli menegur dan mengingatkan kepada anak-anaknya Hofni dan Pinehas ini untuk mereka tidak melakukan hal yang tidak baik. Kamu jangan melakukan hal yang melanggar hukum Tuhan, kata Bapak Eli kepada anak-anaknya ini. Nah, Bapak Eli ini mengingatkan anak-anak ini untuk tidak melanggar apa yang dikatakan Tuhan sebagai imam. Tapi anak-anak tahu tidak, anak-anak ini tidak mendengar perkataan bapaknya. Mereka tidak mendengar perkataan Bapak Eli. Mereka tetap memberontak. Mereka tetap melakukan yang jahat. Mereka sungguh-sungguh anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Eli tidak terus memperingatkan anak-anaknya ini. Nah, itu membuat Allah tidak suka. Kemudian Allah mengutus seorang nabi untuk mengatakan kepada Bapak Eli bahwa Allah sendiri yang memilih Bapak Eli dan anak-anaknya sebagai imam. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang benar. Tapi mereka tidak melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kemudian Nabi ini pun terus menyampaikan apa yang dikatakan Allah kepada Bapak Eli. Bahwa Allah tidak suka karena Tuhan telah memberikan yang baik untuk Bapak Eli dan anak-anaknya. Tetapi Bapak Eli tidak menghormati Allah lebih dari anak-anaknya. Bapak Eli tidak lebih mengasihi Allah dari anak-anaknya. Nah, itu membuat Tuhan tidak senang ya. Anak-anak, kemudian Nabi itu pun mengatakan bahwa di keluarga Bapak Eli tidak ada seorang pun yang akan menjadi imam besar lagi. Dan
Hofni dan Pinehas akan mati di hari yang sama. Nah, setelah Bapak Eli mendengar perkataan Nabi itu, dia merasa sedih. Tapi Bapak Eli tahu kalau Bapak Eli harus menerima hukuman ini dan anak-anaknya juga harus menerima hukuman. Nah, anak-anak, setelah beberapa lama bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, dan mereka merebut tabut perjanjian. Bangsa Filistin ini merebut ya. Kemudian setelah itu Hofni dan Pinehas pun ikut berperang melawan bangsa Filistin ini, dan mereka terbunuh ya. Di hari yang sama mereka berdua, Hofni dan Pinehas, mati, anak-anak, sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, setelah anak-anak Bapak Eli ini mati pada hari yang sama, kemudian ada orang yang membawa pesan kepada Bapak Eli yang sedang duduk ya. Nah, Bapak Eli, anakmu Hofni dan Pinehas sudah mati. Wah, anak-anak tahu apa yang terjadi. Bapak Eli ini terjatuh dari kursinya, kemudian dia mati juga di hari itu ya. Wah, sangat menyedihkan ya anak-anak. Apa yang terjadi keluarga Bapak Eli ini? Mereka, anak-anak Bapak Eli ini tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka melawan segala apa yang dikatakan oleh Allah. Nah, mereka menerima setiap hukuman dan akibat dari perbuatan mereka yang tidak taat dan tidak benar. Anak-anak, apakah Bapak Eli sudah melakukan apa yang benar ketika anak-anaknya berbuat dosa dan melanggar hukum-hukumnya Allah? Wah, anak-anak bisa jawab? Nah, tidak ya anak-anak. Bapak Eli tidak terus-menerus mengingatkan anak-anaknya untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak berbuat yang melanggar hukum Allah. Seharusnya Bapak Eli terus mengingatkan anak-anaknya, terus Bapak Eli untuk mendisiplin untuk anak-anaknya agar tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Nah, bagaimana seandainya kalau Bapak Eli menegur dan terus-menerus mengingatkan anak-anaknya untuk tidak berbuat dosa? Wah, mungkin anak-anak Bapak Eli terlepas dari hukuman ya, dan mereka menjadi anak-anak yang taat. Tapi itu semua tidak terjadi anak-anak, karena Bapak Eli tidak terus-menerus mengingatkan anak-anak ini untuk tidak berbuat dosa. Nah, anak-anak, seandainya anak-anak diingatkan oleh orang tua, misalkan anak-anak berkelahi dengan adik kakak anak-anak di rumah, terus orang tua kita mengingatkan kita, kita boleh melawan mereka atau kita harus taat kepada mereka? Kita harus taat ya kepada apa yang dikatakan orang tua kita. Untuk kita harus saling mengasihi dengan saudara kita, saling memperhatikan saudara kita. Nah, orang tua terus mengingatkan, terus menegur anak-anak untuk berbuat baik, untuk berbuat benar ya. Itu juga hal yang baik anak-anak, agar anak-anak dapat terus diingatkan oleh mama, papa untuk melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Anak-anak nggak boleh marah, anak-anak nggak boleh marah sama mama atau papa kalau mengingatkan anak-anak jangan berbuat tidak baik. Tetapi anak-anak harus taat dan mengikuti setiap perkataan mama papa ya, kalau mengingatkan kita dengan hal-hal yang baik.
Nah, anak-anak, cerita ibu sampai di sini ya. Jadi anak-anak, jangan seperti anak-anaknya Bapak Eli, Hofni dan Pinehas tadi. Anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang berdosa kepada Tuhan. Tetapi biar anak-anak boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Anak-anak yang menurut kepada Allah dan kepada orang tuanya. Nah, sekarang kita membaca ayat hafalannya. Anak-anak, sekarang kita buka kitabnya, kita baca ayat hafalannya di dalam Mazmur 119 ayat 35. Di sini dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Nah, sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Nah, kita harus hidup menurut jalannya Tuhan, menurut apa yang dikatakan firman Tuhan ya, supaya kita hidup benar ya di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, ini cerita ibu hari ini. Nanti minggu depan disambung lagi, anak-anak dengerin apa cerita minggu depan ya. Nah, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh belajar menurut hidup Hofni dan Pinehas yang tidak taat kepada Tuhan dan menerima hukuman dari Tuhan. Tapi biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada perintah Tuhan dan orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin.